Sahabat Bahtera, kita pernah mendengar istilah menjadi apa adanya, atau istilah aku apa adanya, atau kemudian ungkapan ya inilah gue, inilah aku apa adanya. Nah, bagaimana penerapannya itu di dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kondisi aku apa adanya, saya apa adanya, gue apa adanya ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sahabat Bahtera, beberapa waktu yang lalu teman-teman berdiskusi tentang aku apa adanya, jadi kondisi apa adanya. Dan di dalam diskusi itu kemudian ada yang berpendapat bahwa kita tidak bisa menerapkan apa adanya di dalam kehidupan, karena kita pasti berbohong atau kita pasti menyembunyikan sesuatu. Dan ada yang bilang bahwa apa adanya ini memang sulit sekali untuk diterapkan. Jadi ketika itu sulit sekali, ada yang berpendapat bahwa apa adanya ini hanya ide saja atau hanya sebuah ideologi yang tidak bisa diimplementasikan. Nah, di sini ada kerancuan bahwa pendapat apa adanya ini adalah sebuah sikap di mana aku yang apa adanya ini memperlihatkan semua apa adanya terhadap semua peristiwa yang sedang dialami. Misalnya, banyak contoh yang kemudian diungkapkan itu adalah ketika kita berhadapan dengan orang dan kita nggak suka dengan orang itu. Kita nggak senang dengan orang itu. Maka kemudian sikap apa adanya ini adalah bicara terus terang, gue nggak suka sama lu. Aku nggak suka lu sama kamu. Atau kemudian kita menunjukkan sikap nggak suka. Diam saja misalnya, atau kemudian menghindar. Kalau disapa juga nggak nyapa balik, karena argumentasi pembenarannya adalah ya inilah aku apa adanya. Jadi kalau ditanya, loh kenapa sih kamu kok bicara ketus sama dia? Kenapa kok kamu menghindar sama dia? Oh kenapa kok kamu memasang muka nggak seneng sama dia? Nah kemudian jawaban pembenarannya adalah ya inilah gue apa adanya. Nah sahabat Bahtera, penempatan secara tidak tepat dari kondisi aku apa adanya inilah yang kadang membuat kita mendapatkan pembenaran-pembenaran di dalam tindakan peristiwa sehari-hari yang kita alami. Dan ini bisa saja terjadi ketika saya tidak suka dengan sebuah pekerjaan. Lalu saya tidak mengerjakan pekerjaan itu. Orang akan bertanya, loh kenapa kok kamu gak kerjain pekerjaan ini? Gue gak mood? Atau gue males? Atau sederet jawaban-jawaban yang hanya membenarkan dirinya bahwa inilah aku apa adanya. Kalau aku gak suka, ya bilang gak suka. Kalau aku marah, ya aku bilang marah. Berhadapan dengan orang, kemudian ternyata ada kata-kata yang menyinggung dan marah. Saat itu juga dia bilang, marah, aku marah sama kamu. Nah, bentuk sikap ini diartikan sebagai apa adanya. Ya inilah aku apa adanya. Kalau aku senang ya bilang senang, kalau enggak ya bilang enggak. Kalau aku marah ya bilang marah. Kalau aku enggak suka ya aku akan menunjukkan sikap enggak suka. Karena inilah aku apa adanya. Nah pertanyaannya, tepatkah apa adanya ini diimplementasikan seperti itu? Oke, sahabat Bahtera. Saya mulai dari bagaimana kita mengendalikan diri kita dalam semua situasi. Oke, saya bicara tentang pengendalian diri dulu ya. Oke. Apa adanya adalah sebuah sikap yang lahir dari pengendalian diri. Ini yang penting, bahwa apa adanya atau kesadaran apa adanya, menyadari aku apa adanya, ini lahir dari pengendalian diri. So, ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita terhadap situasi-situasi yang datang, entah itu kemarahan, entah itu kekecewaan,
entah itu kesedihan, entah itu kekesalan, entah itu rasa tidak suka. Nah, pengendalian diri adalah kunci yang penting. Pertanyaannya adalah, apakah aku bisa mengendalikan diri dari semua hal yang datang kepadaku saat itu? Oke. Kemudian, kalau kita sudah berefleksi tentang pengendalian diri, kemudian saya tanya, bila Anda berhadapan dengan orang dan nggak suka, saat itu juga Anda menunjukkan sikap yang nggak suka, karena Anda anggap itu adalah apa adanya, pertanyaan saya adalah, apakah Anda bisa mengendalikan diri Anda? Mengendalikan pikiran Anda, mengendalikan emosi Anda, mengendalikan gejolak-gejolak yang ada saat itu. Apakah itu bentuk pengendalian diri? Tentu jawabannya tidak, kan? Kenapa? Karena ketika ada rasa tidak suka terhadap sesuatu, dan saya tidak bisa mengendalikan diri saya, artinya saya hanya memuaskan ego saya. Nah, jadi kuncinya di mana? Sekali lagi, pengendalian diri melahirkan kesadaran apa adanya. Jadi, yang paling penting adalah kesadaran atau sikap apa adanya, atau aku apa adanya. Ini bukan tentang reaksi. Garis bawahi, bahwa sikap atau kesadaran apa adanya ini bukan tentang reaksi. Sekali lagi, bukan tentang reaksi. Nah, reaksi ini apa? Loh, reaksi itu kan banyak. Ketika kita berhadapan dengan peristiwa dan kita meresponnya, itu adalah reaksi. Anda bertemu dengan orang yang tidak Anda sukai. Kemudian Anda akan bereaksi. Anda bertemu dengan situasi yang menjengkelkan. Anda akan bereaksi. Anda bertemu dengan segala sesuatu yang Anda anggap perlu Anda tanggapi, itu adalah reaksi. Nah, apa adanya ini bukan tentang reaksi. Sekali lagi, bukan tentang reaksi. Kalau apa adanya ini tentang reaksi dan Anda bereaksi terhadap semua hal yang hadir dalam hidup Anda dengan apa adanya, artinya bukan kesadaran apa adanya. Hal itu yang Anda lakukan itu adalah sikap tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Nah, lalu apa adanya ini tentang apa? Kalau apa adanya itu bukan tentang reaksi, bukan tentang reaksi kita terhadap peristiwa, orang yang ada di depan kita, peristiwa yang hadir, lingkungan yang kita hadapi, situasi yang ada, ini kan yang bisa menimbulkan reaksi. Nah, kesadaran apa adanya itu bukan tentang reaksi. Kesadaran apa adanya itu tentang bagaimana kita jujur terhadap diri kita sendiri atas kondisi saya sendiri yang tidak memaksakan sesuatu. Nah, mudahnya bagaimana? Mudahnya demikian. Saya hanya punya gaji 5 juta sebulan. Kemudian, gaji 5 juta itu nggak bisa beli mobil. Saya hanya bisa cicil motor. Nah, apa adanya saya, inilah jujur terhadap kemampuan saya, sehingga saya mengambil sebuah kesadaran apa adanya dengan mempunyai motor, tidak punya mobil. Kalau kemudian saya tidak bisa beli barang-barang mewah, atau bahkan kemudian menyadari bahwa tidak perlu memakai barang-barang mewah. Nah, sikap ini adalah sikap apa adanya. Apa adanya saya, apa adanya pendapatan saya, apa adanya yang saya punyai, apa adanya yang bisa saya lakukan, sehingga saya tidak mencari-cari sesuatu yang tidak ada. Apa adanya ini adalah menikmati apa yang ada dan tidak mencari-cari sesuatu yang ada. Jadi ini bukan tentang reaksi ya, apa adanya, gue apa adanya, saya apa adanya, aku apa adanya. Ini adalah tentang aksi, tentang bagaimana kita bersikap terhadap diri kita yang diimplementasikan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau apa adanya ini bukan tentang reaksi,
Maka semua hal yang berhubungan dengan reaksi itu adalah tentang ego. Bagaimana saya merespon terhadap orang yang tidak saya sukai? Ini adalah tentang ego, tentang pengendalian diri, dan bukan tentang apa adanya. Kalau saya memang tidak suka dan sudah mengklasifikasikan seseorang itu toksik bagi saya, maka sikap yang paling tepat untuk tidak menyakiti orang lain, untuk tidak menyinggung lingkungan yang lain adalah menghindar, menjauhi, dan sama sekali tidak berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang membuat saya tidak bisa mengendalikan diri saya. Oke, sahabat Bahtera. Jadi sampai di titik ini saya berharap diskusi tentang aku apa adanya ini bisa kita pahami, sehingga kita tidak terjebak bahwa wah nggak mungkin menerapkan apa adanya. Toh kalau saya nggak suka sama orang, nggak mungkin di depannya saya bilang aku nggak suka sama kamu. Kalau kita marah sama orang, nggak mungkin bilang menunjukkan marah saat itu juga di depan orang. Nah, kalau pandangannya demikian, kita semuanya sudah clear bahwa apa adanya, kesadaran apa adanya, sikap apa adanya itu bukan tentang reaksi. Sekali lagi, bukan tentang reaksi, tetapi tentang aksi. Tentang bagaimana kita jujur terhadap kondisi kita, diri kita, lingkungan kita, sehingga kita berani untuk menampilkan diri saya, bertindak, dan memutuskan sesuatu sesuai dengan saya apa adanya. Nah, jadi bagaimana bila Anda bertemu dengan orang yang nggak Anda sukai? Kalau di media sosial kan enak, tinggal scroll Anda lewati orang-orang yang nggak Anda sukai. Tetapi bila itu di kejadian nyata, di kehidupan nyata, ternyata Anda bertemu dengan orang yang nggak Anda sukai, apa adanya, sikap apa adanya, kesadaran apa adanya, apakah kemudian Anda melampiaskan semua hal yang tidak Anda sukai itu karena hanya dengan pembenaran bahwa ya inilah gue apa adanya. Gue akan ngomong ceplas-ceplos misalnya. Gue akan ngomong apa yang ada di hati gue misalnya. Apakah sikap itu? Sekali lagi, kalau sikap itu yang dilakukan, itu adalah reaksi. Dan perkara reaksi hubungannya dengan pengendalian diri, pengendalian ego, dan pengendalian emosi. Kalau itu masih terjadi, sebaiknya Anda berlatih untuk melatih diri Anda, mengendalikan pikiran Anda, mengendalikan emosi Anda, dan mengendalikan ego Anda. Jadi, tidak ada yang susah dengan apa adanya. Tidak ada yang susah dengan penerapan aku apa adanya. Karena apa adanya adalah tentang aksi. Tentang bagaimana kita bersikap terhadap diri kita, sehingga kita bisa jujur tentang kondisi kita yang apa adanya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan diskusi yang saya lihat kemarin agak rumit dan tidak menemukan jalan keluar. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Stay original and authentic.